Khiyar yang ketiga, khiyar aib. Ya. Tadi terakhir sebelum kita pindah ke khiyar aib masih ada tambahan. Kata Ibnu Qudamah illa yaqta'a. Kecuali kalau keduanya telah memutuskan. Si pembeli dikasih hak khiyar oleh si penjual. Ya. Kamu ambil mobil ini, beli, saya beri waktu sebulan. Kalau tidak cocok silahkan dibalikkan. Iya. Tapi begitu 3 hari, si penjual atau si pembeli telepon kepada si penjual. Oh sudah, mobilnya sudah bagus. Saya sudah cocok. Iya. Sudah cocok. Kita anggap selesai aja 1 bulan ini. Nah, maka di sini setelah 3 hari itu dia sudah telepon, sudah cocok dan dia sendiri sudah tidak perlu tambahan waktu, maka ini sudah terputus. Karena dia sudah apa? Memutuskan waktunya. Dia sudah memutuskan waktunya. Baik, jadi tampak ya bahwa khiyar at-syart ini dia adalah akad yang lazim, mesti, tidak boleh batal kecuali kalau ada keridhaan salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya dari orang yang mensyaratkan ridha terhadapnya. Kemudian khiyar yang ketiga adalah khiyar aib. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa in wajada ahaduhuma bimashtarahu aiban lam yakun alimahu falahu radduhu aw akhdhu arshil aib. Iya. Kata beliau, apabila salah seorang dari keduanya mendapatkan dalam transaksinya itu ada aib, ada cacat, dan dia tidak tahu sebelumnya, maka dia boleh mengembalikannya atau dia mengambil arsh al-aib. Iya. Diambil selisih harganya. Baik. Misalnya saya beli baju. Tampak bahwa baju ini bagus, kelihatan bagus. Ya. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah ternyata ada cacatnya. Ada sobekannya. Atau ada yang jahitannya belum lengkap. Ada cacatnya. Dan cacat ini saya belum ketahui sebelumnya. Maka saya boleh mengembalikan baju itu. Ini hak khiyar. Ya, saya boleh mengembalikannya. Atau kalau misalnya saya tidak ingin mengembalikannya, maka saya ambil saja selisih harganya. Kalau ada aib seperti itu, selisih harganya berapa? Kekurangannya itu dihargai berapa? Kalau misalnya bajunya 200.000, dengan ada aibnya, itu nilainya kurang menjadi 50.000, maka diambil 50.000 dari siapa? Dari si penjual. Nah ini khiyar aib namanya. Baik. Dan ini dari jenis khiyar yang disyariatkan apabila ada aib pada barang tersebut. Iya. Karena di dalam masalah tasriyah yang akan datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengembalikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan seorang yang membeli hewan yang ternyata tidak seperti yang disifatkan, dibolehkan untuk dikembalikan. Iya. Dibolehkan untuk dikembalikan. Maka ini menunjukkan bahwa apabila ada aib di dalamnya, maka dibolehkan seseorang itu rujuk. Atau boleh seorang itu untuk mengembalikannya, dia punya hak khiyar. Iya. Jadi ini yang disebut dengan khiyarul aib. Khiyar yang terjadi karena adanya aib. Nah, karena sudah masuk dalam pembahasan khiyar aib ini, kadang ada pembahasan lain ya, terkait dengannya. Misalnya dia beli mobil. Iya. Sudah putus mobilnya. Oh saya beli mobilnya mobil bekas ya, harganya 100 juta. Sudah putus, mobil saya sudah pakai. Iya. Tapi setelah 2 bulan, baru tahu aslinya mobil itu. Kelihatan rusaknya. Tampak aibnya.
Nah, aib ini ya tidak kelihatan dan si penjual juga tidak menyebutkan aib tersebut. Iya. Maka sudah berlalu 2 pekan tadi kelihatan aibnya, maka saya boleh mengembalikannya. Ini khiyar apa? Khiyar aib. Ya walaupun tidak ada kesepakatan sebelumnya, tapi karena ada aibnya maka ini boleh untuk dikembalikan. Ini ketentuan syariat di dalam hal ini. Dan si penjual tidak boleh menolak. Jelas ya? Nah, maka di masa 2 pekan ini, tentunya di 2 pekan kan saya sudah gunakan. Saya ambil manfaat dari mobil tersebut. Apa hukum manfaat ini? Nah, di sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam kelanjutan pembahasan. Kata beliau, "Wa ma kasabahu al-mabi' aw hasala fihi min nama'in munfasilin qabla ilmihi bil aibi fa huwa lah. Lianna al-kharaj bid-dhaman." Iya. Kata beliau, apa yang dia dapatkan dari barang yang dijual. Di barang yang dijual dia sudah manfaatkan. Ya seperti tadi mobilnya sudah dipakai. Ya lumayan ya 2 pekan dipakai. Andai kata dia keliling-keliling dengan nyewa. Ya dengan nyewa mobil. Sudah berapa harga 2 pekan itu? Jelas ya? Maka 2 pekan ini keliling-keliling pakai mobil ini manfaat. Jadi manfaat yang didapatkan dari barang yang dijual. Atau apa yang muncul dari tambahan pada barang itu. Tapi tambahannya bersifat munfasil. Tambahan terpisah. Iya. Perkembangan berpisah. Adapun kalau perkembangannya bersambung. Iya. Seperti misalnya. Barang itu, atau dia beli kambing, kambingnya menjadi lebih gemuk. Ya. Waktu dia beli, 2 pekan sebelum dia beli, ya kambingnya misalnya, atau anggaplah 3 hari sebelum dia beli kambingnya, ya 20 kilo. Tapi setelah dia kembalikan di 3 harinya, 21 kilo, naik 1 kilo. Ya. Nah ini kalau dia ada tambahan bersambung itu milik si penjual. Kalau sudah dikembalikan tidak dihitung milik, sebab itu sudah menjadi milik siapa? Si penjual. Tapi kalau dia perkembangan yang berpisah, misalnya dia beli mobil tadi, mobilnya sudah dia sewakan, ya, sudah dia rentalkan, tiap hari dia dapat keuntungan 250.000. Ya, lumayan selama 2 pekan. Dia sudah dapat berapa? Sudah dapat lebih dari 3 juta dia dapat. Jelas ya? Keuntungan ini milik siapa ketika dikembalikan mobilnya? Apakah milik si penjual, pemilik awal, atau milik si pembeli yang ingin mengembalikan mobil? Nah, di sini Ibnu Qudamah terangkan ya, apa yang didapatkan hasil dari mobil atau keuntungan yang sifatnya munfasil qabla ilmihi bil aib, sebelum dia tahu ada aibnya, fahuwalah, maka ini milik si pembeli. Milik siapa? Si pembeli. Kenapa? Li'anna al-kharaj bid-dhaman. Ini kaidah ya. Dan kaidah ini berasal dari hadis. Al-kharaj bid-dhaman. Keuntungan itu menjadi milik seseorang karena dia memberikan jaminan. Iya. Jadi wajar keuntungan menjadi miliknya. Mobil itu tadi ketika dia beli, sebelum dia tahu aibnya, andai kata mobil ini rusak, mobil ini hilang, mobil ini terbakar, kira-kira siapa yang menanggung mobil itu? Si pembeli atau si penjual? Si pembeli, sebab itu barangnya, miliknya. Kan begitu? Iya. Maka begitu setelah 2 pekan dia tahu aibnya, dia kembalikan, maka dikembalikan barangnya saja. Adapun manfaatnya, itu sudah menjadi miliknya. Karena selama mobil itu berada di sisinya, dia yang menanggung kalau ada yang kerusakan. Bukan si penjual yang menanggungnya. Tapi siapa? Si pembeli. Maka penanggungan dia ini, dhaman dari si penjual ini, menyebabkan dia berhak mengambil keuntungannya. Nah, inilah makna al-kharaj apa? Bid-dhaman. Keuntungan karena adanya penjaminan.
Ya, keuntungan didapatkan karena dia menjamin. Dan ini termasuk kaidah pokok ya. Al-kharaj bid-dhaman termasuk qawaid fikih yang banyak cabang-cabang pembahasannya. Iya. Dan ini salah satunya. Baik, selesai tentang kaidah al-kharaj bid-dhaman. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan, ya, atau beliau lanjutkan, kata beliau, wa in talifatis silatu au utiqal abdu au ta'addara radduhu falahu arsyul aib. Kalau misalnya barangnya sudah rusak, anggaplah mobil dia sudah tahu cacatnya. Sebelum dia kembalikan mobil itu, mobilnya tabrakan. Ya. Mobilnya apa? Tabrakan. Maka di posisi ini, dia berhak mengambil selisih harganya. Ya, jadi mobilnya tabrakan, tidak mungkin dia kembalikan mobilnya ya. Hanya saja dia pergi ke penjual, dia katakan mobil ini rusak mesinnya, ternyata. Ya. Maka saya minta diperbaiki harganya. Ya, kalau misalnya harganya 100 juta, dan kalau harga mesinnya rusak, kerusakannya ini, itu akan mengurangi harga sekitar 5 juta, maka dia harus bayar apa? 5 juta selisihnya. Baik. Au utiqal abdu. Atau misalnya dia beli budak. Belum tampak aibnya. Iya. Kelihatannya sehat budak ini. Iya. Setelah itu dibebaskan budak tersebut. Nah, setelah dibebaskan tampak dia ada penyakit. Ada penyakit, ada aib. Nah, maka di sini dia si pembebas si pembeli budak yang telah membebaskan budaknya ini, dia berhak kembali kepada pemilik pertama, si penjual. Ya, dia katakan bahwa sebenarnya budak ini ada penyakitnya. Maka dia bayar selisihnya. Demikian pula kalau barang itu tidak bisa dikembalikan lagi. Anggaplah misalnya dia sudah beli mesin, ya dia sudah pasang paten mesinnya di pabriknya. Setelah itu mesinnya tanpa ada kerusakan. Nah, maka di sini sulit dia kembalikan atau tidak mungkin dia kembalikan. Maka dia cukup mengambil apa? Mengambil selisihnya saja. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hadits tentang larangan tasriyah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusarrul ibila wal ghanam. Jangan kalian mentasriyah unta dan kambing. Faman ibta'aha ba'da dzalika fa huwa bi khairin nadharaini ba'da yahlubaha. Siapa yang membelinya setelah itu, maka dia berhak mendapat yang terbaik dari dua hal. Ya, setelah dia perah unta atau kambing itu. In radiyaha amsakaha wa in sakhataha raddaha wa sa'an min tamrin. Kalau dia rida, sudah dia tetap pegang. Iya. Kalau tidak, maka dia kembalikan dan dia ambil tambahan, atau dia kembalikan dan dia membayar 1 sa' dari apa? 1 sa' dari korma. Jadi sini pembahasan tasriyah ya. Dan tasriyah itu adalah hewan yang dibiarkan tidak diperah. Unta atau kambing, misalnya asalnya untanya ini susunya sedikit. Iya. Tapi oleh pemiliknya sengaja dibiarkan beberapa hari tidak diperah susunya. Setelah beberapa hari kelihatan bengkak susunya. Ya. Seakan-akan banyak isinya. Kemudian dia ke pasar menjual unta. Orang yang melihatnya, dia lihat, wah ini unta bagus, banyak susunya. Padahal, apa? Sedikit hanya sudah berapa hari nggak diperah. Maka si penjual pun atau si pembeli pun, dia beli unta ini, dia pulang ke rumahnya. Baru diperah sekali, sudah tidak keluar lagi. Ya. Maka ini tanpa ada apa? Tanpa aibnya di sini. Nah ini pembahasan apa ini?
pembahasan tasriyah. Dan ini dalil tentang khiyarus syart. Jelas ya? Atau khiyar aib. Dalil tentang khiyar aib. Maka Nabi SAW berkata, kalau dia sudah pegang, maka dia dapat dua pilihan. Dia pilih yang paling baiknya untuk dia. Kalau dia ridha keadaan unta itu, dia tahu setelah dia perah ternyata sedikit susunya. Sudah tidak apa-apa, saya ridha. Saya anggap saya suka saya senang. Ridha dengan hal ini. Kalau dia ridha dengan hal tersebut, tidak apa-apa. Tetap dia pegang, dia lanjutkan. Tapi kalau dia tidak ridha, maka dia kembalikan unta itu, dan dia bawa apa? Tambahan 1 sok dari kurma. Ya, sebagai ganti dari susu yang dia apa? Yang dia perah. Dia membawa 1 sok dari kurma. Baik. Ini hadits tentang tasriyah berada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits Abu Hurairah. Kalau ada yang bertanya, loh, tadi sudah diterangkan al-kharaj bid-dhaman. Keuntungan itu? Ya, karena ada apa? Penjaminan. Kok dia kembalikan? Harusnya kan keuntungan milik dia. Ya, jawabannya ini beda ya. Karena susu itu sudah ada ketika dia apa? Ketika dilakukan transaksi. Jadi begitu dia sudah perah, susunya sudah hilang sebagian. Sebagian dari barang sudah hilang. Maka ketika dia balikan, wajar kalau dia tambah apa? 1 sok dari kurma. Baik, jadi tidak bertentangan ya dengan kaidah al-kharaj bid-dhaman. Tidak bertentangan. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fa in alima bi tasriyataha qabla halbiha radduha wala syai'a ma'aha. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah tahu setelah dia bawa pulang ke rumah, dia jalan dari pasar bawa unta. Dia lihat unta ini ada kelainan. Ya, dia perhatikan baik-baik dengan seksama pada air susunya. Ya, ternyata ini ditasriyah unta ini. Nah, belum sempat dia perah, dia kembalikan lagi ke pasar. Nah, jadi kalau dia mengetahui tasriyahnya sebelum dia perah, tidak ada masalah, dia kembalikan saja dan tidak membayar apapun. Sebab dia tidak memerah apa? Tidak memerah susu sama sekali. Dan mengembalikan 20 dengan menambah 1 sok dari kurma itu adalah sebagai bayaran dari dia memerah susunya. Selesai sudah tentang tasriyah ini.